Orang berputus asa sangat dibenci oleh Allah, dan oleh Allah dikategorikan orang yang putus asa adalah orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pemirsa dari Hijrah PES, yang saya hormati semua pemirsa yang ngikut acara pada kesempatan siang hari ini. Barusan kata Ari, saat ini memang kita luar biasa. Kondisi kita, saya yakin bukan hanya kita sendiri, begitu banyak di alam dunia ini karena ada corona, masya Allah, membuat diri kita tidak sama yang kita rencanakan dengan kenyataan. Pemirsa, yang namanya musibah di alam dunia, semua manusia suatu saat pasti ketemu dengan musibah. Kalau seandainya saya tanya kepada Anda, siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah terkena musibah? Pasti jawabannya tidak ada. Tapi kalau saya bertanya kepada Anda, siapakah yang selama hidup musibah datang silih berganti? Saya yakin semua pasti ngacung. Tidak usah jauh. Nih di studio ini banyak teman-teman yang duduknya sudah diatur semeter sesuai dengan aturan. Nah, saya tanya kepada kalian nih segede anak saya semuanya. Siapa di antara kalian yang selama hidup tidak pernah kena musibah ngacung? Pertanyaan yang kedua, siapa di antara Anda yang selama hidup pernah kena musibah dan sering kena musibah ngacung? Semua pasti ngacung. Ini yang normal. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia ini yang tidak kena musibah. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat. Wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua manusia yang hidup di alam dunia suatu saat pasti terkena musibah. Pasti mereka punya sedikit diberikan rasa ketakutan. Takut tidak punya makanan, takut tidak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang sabar, kata Allah, orang setiap ada musibah mereka beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Pemirsa, yang namanya musibah tiap orang ada tapi tidak sama. Kita lihat dalam keluarga kita, rumah tangga kita, ada keluarga yang suaminya sangat baik, istrinya centil, ada enggak? Ada yang istrinya sangat baik, suaminya ganjen, gak boleh lihat jidat licin, ada enggak? Ini rumah tangga. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anak pertama ngerongrong. Anak pertama baik, yang kedua nyebelin. Yang kedua baik, yang ketiga ngelawan. Yang ketiga baik, si bontot ngerujak hati. Pernah kalian makan rujak hati? Sakitnya di sini. Ada keluarga suami, istri, anak semuanya baik, bapak kandung rongrong, ibu kandung rongrong, saudara kandung rongrong, semuanya baik. Ternyata musibah datang, mertua ngerongrong, senyumnya beda. Adakah di antara Anda yang punya mertua nyebelin? Di mana mertuanya?
Kalau kalian nunjuk, pasti kalian di PHK jadi mantu. Hati-hati ya, jangan sembarangan. Mertua baik, ipar nyebelin. Ipar baik, menantu minta dijitak. Sopir nyebelin, pembantu kadang-kadang nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Tapi kata Allah, apapun musibah yang datang kepada kalian, wabassiris sabirin, harus bersabar. Siapa yang bersabar? Setiap ada musibah, dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, pemirsa, musibah ini datang kepada kita diizinkan Allah. Virus corona yang datang kepada kita ini adalah atas izin Allah. Tanpa izin Allah, ini virus nggak bakal datang di negara kita tercinta, termasuk di Jakarta ini. Anda silakan lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang datang kepada kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Artinya kata Allah dalam ayat ini, semua musibah yang datang kepada kalian termasuk virus corona sekarang itu diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Artinya kita hadapi dengan iman, bukan dengan ngomel, bukan dengan marah-marah. Bukankah kita tahu rukun iman ada 6? Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi kata Allah, hadapi dengan iman. Apa janji Allah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Artinya ketika kita menghadapi musibah termasuk virus corona, kita hadapi dengan iman. Ini izin Allah, semuanya datang kepada kita atas izin Allah. Buat menguji iman kita, Allah akan mencatat semua yang kalian kerjakan. Insya Allah kita semua menghadapinya dengan iman. Pemirsa, yang namanya musibah sekarang luar biasa. Kita semua ikut merasakannya. Dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah, tapi tentu kita semua tahu yang paling cepat kena dampak virus corona yang paling bawah. Yang SPG banyak yang sudah di PHK, Tanah Abang ditutup, tukang kuli-kuli panggul juga sudah tidak ada kerjaan lagi. Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya punya kerjaan tidak punya pekerjaan. Yang tadinya sudah punya penghasilan cukup buat makan sehari-hari, mereka tidak punya penghasilan. Masya Allah, luar biasa menyedihkan. Tapi kita sebagai seorang muslim jangan takut, karena rezeki dijamin oleh Allah. Selama kita bergerak, berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kita semua makhluknya yang hidup. Apalagi kita manusia badan segede-gede gini. Hidup kita, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda silakan lihat di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua dabbah yang bergerak, yang melata di muka bumi ini, semua rezekinya dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masya Allah. Jadi kata Allah, yang namanya manusia hidup di alam dunia, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Makanya jangan takut, mak, ada Allah. Ngapain bingung? Yang suaminya di PHK tadinya selalu dapat duit tiap bulan dari suaminya. Kalau yang gajinya bulanan, maksud mama. Kalau yang gajinya harian, ada dapat duit, alhamdulillah. Ada juga yang gajinya mingguan, tuh ada yang gajinya mingguan, dapat duit, alhamdulillah. Sekarang misalnya
di antara Anda kebetulan ada yang suaminya sekarang di PHK, atau Anda sebagai emak-emak nih di PHK, temannya Penny nih di PHK misalnya, jangan berkecil hati. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Selama kita hidup, rezekinya dijamin oleh Allah. Dikatakan dalam surat Hud ayat 6 tadi, semua yang melata, semua yang bergerak di muka bumi ini, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, karena semua telah ada catatannya dalam Lauhil Mahfuz. Jadi dalam kitab induknya Allah, semua manusia selama hidup rezekinya ada. Nggak usah jauh, begini deh. Kita lihat kalau ada saudara kita, keluarga kita, teman kita sakit di rumah sakit, walaupun dia koma, kalau masih diberikan kehidupan oleh Allah, itu cairan infus masih masuk ke dalam tubuh mereka. Betul nggak? Kemudian bisa diberikan makanan, di blender itu makanan, pakai corong masukin selang, itu masih ngalir ke tubuh dia. Kenapa? Masih hidup. Ini yang kata Allah, diberikan jaminan rezeki buat mereka. Walaupun mereka sudah koma, rezekinya tetap ada. Berbeda punten, seandainya ada orang yang memang rezekinya sudah habis, kehidupannya memang sudah sampai di situ, infus cairannya sudah nggak masuk, kan netes. Makanan walaupun disogrok-sogrok pakai alat apapun gak bakal masuk. Kenapa? Rezekinya putus sampai di situ. Makanya sekarang dengan adanya corona ini, kita jangan bingung bagaimana kita makan, dari mana rezeki kita, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah pun yang menjamin rezeki kita. Tuh, dijamin oleh Allah. Selama kita hidup, rezekinya ada. Makanya Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyahum wa iyyakum. Ini surat Al-Isra ayat 31. Kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Aku, kata Allah, yang berikan rezeki buat anak-anak kalian dan juga buat kalian sebagai orang tuanya. Kenapa? Maaf, tidak sedikit di masyarakat kita orang yang hamil takut nggak kebagian rezeki, anaknya digugurkan, anaknya dibunuh. Kata Allah, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut dengan kemiskinan. Aku yang menjamin rezeki anak kalian, aku yang menjamin rezeki kalian. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita punya anak, anak ini mendatangkan rezeki buat kita. Makanya jangan takut miskin, ada Allah yang ngatur kehidupan. Coba kalau kita perhatikan di masyarakat, kan tidak sedikit kalau kita nonton TV yang menggugurkan kandungan. Masya Allah, karena apa? Takut anaknya nggak bisa kuliah, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut nggak bisa ngasih makan. Artinya orang tadi orang berputus asa. Orang berputus asa sangat dibenci oleh Allah, dan oleh Allah dikategorikan orang yang putus asa adalah orang kafir. Coba kita lihat dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Nauzubillah. Kita kan seorang muslim, seorang mukmin, mukminat sejati, dijamin oleh Allah. Jangan putus asa. Putus asa itu perbuatan orang kafir. Jauhkan putus asa dari kita. Yakinkan semua musibah yang datang kepada kita pasti Allah berikan hikmahnya. Kita harus percaya. Percaya nggak kalian dengan hikmah yang Allah janjikan? Coba, mana janji Allah dengan hikmah musibah yang datang? Kita lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, dia berikan keberkahan oleh Allah, diberikan rahmah oleh Allah, diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Masya Allah.
Sekarang kena kita musibah corona, sabar kata Allah. Karena yang dapat musibah bukan hanya kita, seluruh alam dunia dapat musibah. Jadi kita ketika kena musibah bersabar. Orang yang sabar dengan musibahnya 3 janji Allah dalam ayat ini. Yang pertama kata Allah, orang yang kena musibah kalau mereka bersabar dengan musibahnya diberikan keberkahan hidup. Yang kedua rahmah dari Allah. Yang ketiga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Jangan lupa kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janjinya. Syaratnya apa? Sabarnya jangan habis.